badai kehidupan. Seperti Ayub takkan pernah goyah, walaupun dia sangat menderita, namun imannya tetap terjaga selamanya. Ayub adalah sosok manusia sejati. Dia teladan orang yang punya iman. Dia bergumul dengan kelemahannya, tapi Ayub tetap menyandarkan imannya kepada Tuhan. Ayub tahu kepada siapa pengharapannya. Dia percaya dengan iman penebusnya hidup, menjadi saksi yang membelanya di surga. Pribadi surgawi itu pesan mesianiknya. Saat kita mengalami penderitaan, semua datang dengan sebab akibat. Sama seperti semua temannya Ayub, kalau taat diberkati dan tidak taat dikutuk. Ayub tidak puas dengan semua itu. Dia tahu semuanya itu salah. Ayub tidak melakukan semua tuduhan itu, dan hatinya kepada Tuhan tetap tak tergoyahkan. Ayub tahu kepada siapa pengharapannya. Dia percaya dengan iman penebusnya hidup, menjadi saksi yang membelanya di surga. Pribadi surgawi itu pesan mesianiknya. Jauh sebelum Alkitab Perjanjian Baru, Ayub sudah memberikan pesan itu. Sang pembela kita, saksi yang setia, membenarkan kita di hadapan Bapa untuk memperoleh hidup kekal di surga. Manusia membutuhkan jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Hanya Tuhan Yesus yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayub tahu kepada siapa pengharapannya. Dia percaya dengan iman penebusnya hidup, menjadi saksi yang membelanya di surga. Pribadi surgawi itu pesan mesianiknya. Pribadi surgawi itu adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Pribadi surgawi itu adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tetapi karunia Allah yang hidup, yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Allah yang diajarkan Alkitab adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dalam keesaannya ada tiga pribadi ilahi,
di dalam satu nama, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Sang Anaknya yang datang ke dunia. Yesus Kristus, Sang Logos Ilahi, Firman-Mu rela menjadi manusia untuk menebus dosa umatnya. Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Pribadi kedua Allah Tritunggal ini mempunyai dua natur yang berbeda dalam satu pribadi, Sang Logos Ilahi dan manusia sempurna. Kedua naturnya bersatu sepenuhnya, tak tercampur, tak terbagi, dan tak terpisahkan juga. Dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Yesus taat dari lahir hingga pelayanannya. Hidupnya suci dan tanpa dosa. Dia menggenapi seluruh hukum Taurat, satu-satunya di dunia yang sempurna. Oh, ketaatannya sampai mati di kayu salib, kurban tebusan untuk selamanya. Dia menghapuskan dosa kita semua. Adam pertama jatuh ke dalam dosa. Yesus sebagai Adam kedua yang berhasil mengalahkan maut. Pribadi kedua Allah Tritunggal ini mempunyai dua natur yang berbeda dalam satu pribadi, Sang Logos Ilahi dan manusia sempurna. Kedua naturnya bersatu sepenuhnya, tak tercampur, tak terbagi, dan tak terpisahkan juga. Dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Tak ada manusia bisa lepas dari dosa kecuali Yesus. Tak ada manusia yang mampu menebus dirinya sendiri. Semua manusia sudah rusak karena dosa, kecuali percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Pribadi kedua Allah Tritunggal ini mempunyai dua natur yang berbeda dalam satu pribadi, Sang Logos Ilahi dan manusia sempurna. Kedua naturnya bersatu sepenuhnya, tak tercampur, tak terbagi, dan tak terpisahkan juga. Dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Melalui kematiannya di atas kayu salib, semua dosa dibebaskan bagi orang percaya. Dengan kebangkitannya ada harapan hidup kekal. Percaya kepadanya menjadi anak-anak Allah, bukan hamba. Semua karena kebenaran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pribadi kedua Allah Tritunggal ini mempunyai dua natur yang berbeda dalam satu pribadi, Sang Logos Ilahi dan manusia sempurna. Kedua naturnya bersatu sepenuhnya, tak tercampur, tak terbagi, dan tak terpisahkan juga. Dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah, bukan menjadi hamba lagi.